Hal ini sering ditanyakan oleh mereka yang mengalami gangguan kecemasan atau mereka yang mengalami gangguan kecemasan plus masalah lambung. Yaitu apa? Sensasi yang saya alami, rasa yang saya rasakan di tubuh fisik saya itu, atau sensasi fisik ini beneran ini karena sensasi karena cemas, ataukah ini beneran karena ada masalah fisik, masih ada sakit yang nggak saya ketahui, ataukah ini memang berhubungan dengan namanya sakit jantung, sakit berat, stroke, dan kemudian ataukah ini berbahaya, dan lain-lain seterusnya. Itu banyak banget ditanyakan oleh mereka yang mengalami gangguan kecemasan dan ataupun gangguan kecemasan plus masalah lambung. Nah, di sini saya akan bahas tentang bagaimana sih cara kita untuk bisa membedakan, bagaimana sih supaya kita bisa tahu itu sensasi fisik karena memang saya sakit atau sensasi fisik karena saya mengalami gangguan kecemasan. Oke? Yuk, kalau kamu mau tahu gimana caranya, saksikan terus video sampai habis dan tentu saja bagi kamu yang belum subscribe di video saya, bagi kamu yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Oke, udah subscribe? Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Kenapa sih kamu yang mengalami gangguan kecemasan ataupun kamu yang mengalami gangguan kecemasan plus masalah lambung itu sering bertanya, ini tuh beneran sensasi ataukah ini tuh adalah sakit penyakit? Ya, karena kamu itu, Tidak mau mengalami sensasi. karena bagi kamu, kalau bisa tidak boleh ada sensasi. Bagi kamu yang memiliki gangguan kecemasan, sensasi itu sangat tidak nyaman sekali, ya kan? Mau kamu gangguan kecemasan atau mau gangguan kecemasan plus asam lambung sekalipun, semua rasa itu tidak nyaman sama sekali. Sehingga kalau bisa kamu ingin menyingkirkan semuanya. Kalau bisa itu hilang semuanya. Ya, karena bagi kamu, sepanjang saya ada sensasi, itu berarti saya ada something wrong. Nah, ini loh dasarnya yang membuat kamu akhirnya selalu bertanya, ini tuh beneran sensasi atau enggak? Kalau ini beneran sensasi, kalau enggak gimana? Kalau enggak kalau enggak seperti yang dikatakan Pak Jimmy, nanti kemudian saya mati gimana? Kalau ini ternyata beneran cancer gimana? Kalau ini ternyata beneran tumor gimana? Apalagi kamu sudah membaca semua tanda-tanda itu berdasarkan Google. Sehingga data itu masih terngiang-ngiang di pikiranmu. Dan ketika kamu membaca data itu, kamu membenarkan data itu, sehingga ketika kamu berusaha untuk merasa bahwa ini sensasi, ini adalah aman, data itu muncul sendiri. Muncul, 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 muncul. Dan akhirnya yang terjadi apa? Kamu itu jadi bimbang dan ragu. Dan sebab yang kedua, menurut saya, itu adalah karena kamu tidak pernah ke dokter. Oke, ada beberapa dari teman-teman di sini yang sangat takut ke dokter. Ya, jadi ketika mengalami sensasi, kemudian habis itu baca Google, ya, mereka pemikirannya ke Google atau diomongin oleh orang, kamu sakit ini, sakit itu, dan akhirnya ketika sensasi kita hubungkan dengan itu, dan kamu mau mengkonfirmasi bahwa kamu itu sehat, itu tidak terjadi karena kamu tidak pernah ke dokter. Kenapa nggak pernah ke dokter? Karena takut kalau ke dokter, nanti saya malah didiagnosa ada sakit A, sakit B, sakit C, ya kan? Nah itu masalahnya. Nah, kalau kamu takut ke dokter, maka solusinya adalah kamu coba deh, kalau kamu misalnya punya teman dokter, kamu coba cari ke teman dokter kamu, ya kan, yang kamu kenal. Kemudian kalau enggak, coba deh kamu untuk misalnya kamu konsultasi via telepon misal. Kalau masih nggak bisa juga, maka kamu perlu untuk langsung ke dokter. Ya. Langsung aja ke dokter, nggak usah pakai mikir, langsung ke dokter. Biasanya teman-teman kalau kamu mengalami gangguan kecemasan, itu biasanya kamu tuh nggak ada masalah, paling diagnosa dokter adalah cuma asam lambung. Udah gitu aja. Dan asam lambung juga nggak berbahaya. Itu bagi teman-teman yang belum ke dokter ya. Jadi saya sarankan dengan video ini adalah yuk ke dokter, yuk cek. Itu penting supaya kamu bisa lebih firm gitu ya bahwa kamu tuh sehat sebenarnya. Nah,
Bagi teman-teman yang sudah ke dokter, tapi masih juga belum percaya. Kenapa? Karena masih sering mikir-mikir. Karena masih sering kebiasaan mikir-mikir negatif thinkingnya itu masih terjadi. Ya, kamu sudah merasakan kecemasan mungkin sudah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi kamu sudah mulai kebiasaan mikir-mikir negatif thinking, kebiasaan buat skenario negatif thinking itu sudah kamu sering latih tiap detik, tiap menit, tiap hari. Jadinya kamu ya ketika ada sensasi langsung otomatis mikirnya adalah, ini jangan-jangan sakit berat. Nah gitu, karena kebiasaan skenario negatif yang harus kamu buat. Itu yang terjadi ya. Bagi teman-teman yang punya masalah gangguan lambung dan juga masalah kecemasan, biasanya yang kamu alami itu adalah kamu sudah punya mikir-mikir dulu, entah karena apa, kemudian kamu punya masalah lambung, oke, masalah asam lambung. Oke. Nah, kemudian masalah asam lambung ini nggak selesai-selesai dan membuat kamu jadi kepikiran bahwa aduh kapan selesai, kapan sembuh, kapan bisa bisa lepas dari sebelah ini, kok aku nggak bisa lepas, kok nggak bisa sembuh, kok lama banget. Kemudian sensasi asam lambung kan juga nggak enak banget kan, begah, sendawa, mual dan seterusnya, sesak dan seterusnya ya. Dan itu karena terjadi agak lama, kemudian jadinya membuat jadi namanya kamu menjadi kecemasan berlebih. Semakin cemas berlebih, kamu semakin membuat skenario negatif semakin banyak, akhirnya asam lambung kamu semakin naik lagi, semakin banyak lagi. Itu yang terjadi. Jadi kalau kamu mengalami masalah lambung, entah kamu mengalami sendawa, kemudian kamu mengalami masalah begah, maka saran saya selain kamu juga ke dokter ya, selain kamu ke dokter yang spesialis dalam ataupun ke dokter gastro, maka yuk kamu mulai kurangi tuh kebiasaan mikir-mikir skenario negatif. Mulai kurangi kebiasaan mikir-mikir kapan sembuh lah, nanti kalau terjadi lagi gimana dan sejenisnya. Itu nggak bermanfaat sekali karena itu hanya menambah stresmu. Kan sering kali kamu merasa, "Saya tuh nggak stres loh, saya tuh nggak punya stres, saya tuh bahagia." Ya, padahal coba cek dari bangun pagi udah mikir, "Aduh kumat nggak ya? Aduh hari ini nanti sensasi muncul lagi nggak ya?" Udah berapa kali kamu lakukan hal itu, kan udah sering banget. Dan itulah sumber stresnya kamu mikirin sakit, itu sumber stres sebenarnya, ya. Ya, yuk diberesin. Dan masalah kamu masih begah, mual, dan kemudian misalnya mulut asem, karena salah naik ke atas, itu sebenarnya nggak apa-apa, itu sebenarnya nggak bahaya. Rasanya nggak enak, tapi nggak bahaya. Nah, persepsi kamu bahwa itu adalah kemudian bahaya, yang kemudian menyebabkan jadi semakin cemas. Nah, penderitaan kamu yang harusnya segini hanya karena masalah lambung kamu jadi melebar ketika kamu hubungkan dengan Google. Yang kamu dapat ke Google adalah ini adalah tumor jadi segini. Ini adalah cancer jadi segini. Nggak bisa sembuh jadi segini. Lama sembuhnya. Ya, kemudian diomongin orang jadi segini lagi. Diomongin orang lagi apalagi oleh tenaga kesehatan misalnya. Wah, kamu akan begini-begini. Oh, tambah segini lagi. Nah, kemudian kamu baca sesuatu yang menakutkan lagi, jadi segini lagi. Nah, Itu yang terjadi, jadi penderitaan kamu yang segini jadi segini. Kenapa? Karena kamu tambahkan dengan pikiran kamu. itu yang membuat kamu itu akhirnya semakin cemas teman-teman ya. Tolong perhatikan ini loh, tolong perhatikan. Supaya kamu tidak menambah penderitaan batinmu. Karena kebiasaan mikir-mikir kamu yang selalu membuat skenario negatif. Sekarang bagaimana solusi untuk membedakan apakah ini sensasi karena masalah fisik ataukah karena hanya kecemasan saja? Maka yang perlu kamu lakukan adalah ke dokter. Itu solusinya. Karena dengan ke dokter kamu tahu itu sebenarnya masalah saya itu karena masalah pikiran atau masalah memang ada masalah tertentu di badan saya. Karena ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, semua rasa yang kamu rasakan dari mulai mual, kemudian lemas, pusing, jantung berdebar, nyeri dada, dan sejenisnya, dan semuanya itu semuanya rasanya benar-benar real terasa. Yang menjadi masalah adalah pikiranmu yang selalu membuat skenario buruk kan. Nah itu. Jadi sekali lagi kamu ke dokter. Karena ketika kita ke dokter kamu akan ada serangkaian tes yang perlu kamu jalani
untuk tahu bahwa ini adalah masalah fisik atau masalah pikiran. Kalau dokter kemudian dengan serangkaian tes, mau tes darah, kemudian misalnya EKG, USG, dan lain-lain, dokter mengatakan bahwa kamu sehat, udah, berarti kamu memang masalahnya adalah masalah karena sensasi kecemasan, gitu, ya. Kemudian yang kedua yang bisa kamu lakukan supaya kamu bisa membedakan bahwa ini sensasi fisik ataukah karena sensasi sakit berat adalah dengan cara belajar tenang. Ketika kamu bisa tenang, maka biasanya semua sensasi fisik itu akan mereda dan kemudian hilang. Oke. Jadi solusi adalah bagaimana membuat diri kamu tuh bisa tenang dulu ya ketika ada sensasi fisik. Dengan ketenangan itu yang akan membuat kamu akan mengetahui itu sensasi karena masalah pikiran atau karena memang ada masalah di badan kamu. Ingat ya tadi saya bilang, diulang. Bahwa sebenarnya sakit kamu itu kebanyakan karena apa? Karena kamu banyak mikir. Harusnya segini sakitnya, kamu tambahin mikir, jadi segini penderitaanmu. Jadi ketika kamu semakin tenang, ini berkurang, ini hilang, 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 ini hilang. Nah, sensasi fisik yang terjadi real karena pikiranmu ini juga akan hilang. PR kamu adalah untuk bisa membedakanlah bagaimana kamu tenang. Bagaimana kamu bisa menyikapi dengan tenang. Nah, sekarang pertanyaannya, tapi kan susah untuk tenang, Pak. Nah, kalau kamu mengalami itu, susah untuk tenang, kamu masih takut dengan sensasi fisik yang terjadi, tonton video ini, ya. Tonton video ini dulu, biar kamu bisa lebih baik. Nah, itu membedakannya adalah dengan tenang, ya. Sekali lagi, kamu perlu menyikapinya dengan tenang. Belajar terus menyikapinya dengan tenang. Kemudian, yang selanjutnya, yang ketiga adalah bahwa kamu perlu punya buku ini. Perlu punya buku Goodbye Anxiety dan perlu punya buku Bye Bye Cemas. Karena buku ini juga menjelaskan simptom-simptom yang terjadi itu apa aja. Ketika kamu mengalami gangguan kecemasan, hal-hal apa aja, sensasi fisik apa aja yang kamu alami dan rasakan. Ini ada dibahas buku ini juga. Dan tentu saja nggak cuma itu, tapi juga caranya mengatasinya. Dan keuntungan kamu punya buku ini adalah di sini ada audio relaksasi yang membuat kamu untuk bisa lebih rileks. Ketika kamu lebih rileks, maka sensasi ketegangan kamu juga akan lebih berkurang, bahkan hilang. Kemudian juga dengan adanya buku ini pula, kamu juga akan masuk ke grup WhatsApp. Di situ kamu juga bisa bertanya, kemudian kamu juga akan saya jawab juga, seperti itu. Jadi ada teman-teman yang juga udah pulih, yang akan bantu kamu juga untuk kita saling berinteraksi. Jadi kamu nggak akan sendirian ya. Jadi itu pentingnya support system. Ada banyak manfaat yang bisa kamu dapat dari buku ini. Solusi yang lain adalah ketika kamu merasakan sensasi kamu berpindah-pindah dari semula di sini, kemudian pindah lagi di kepala, pindah lagi kemana, bagian mana lagi, di pinggang misalnya. Nah, berarti ketika sensasimu berpindah-pindah, maka itu kemungkinan besar itu adalah sensasi karena pikiran kamu, ya. Sangat besar kemungkinan itu karena sensasi karena pikiran kamu. Jadi misalnya nih, kamu punya sakit, misalnya luka lah ya, luka di sini gitu ya. Nah, pasti kan di sini terus, nggak mungkin lari-lari ke sini, nggak mungkin lari ke sini, ya kan. Nah, sensasi yang terjadi itu ketika kamu mengalami gangguan kecemasan itu bisa berpindah-pindah. Nah, itu ketika kamu mendapati loh, kok ini berpindah kemana di sini, kok sekarang di sini, ya udah fix itu kamu nggak ada masalah, kamu nggak ada masalah dengan kesehatan kamu, udah santai aja. Apalagi kamu udah cek ke dokter, gitu ya. Kemudian yang lain adalah biasanya kalau kamu mengalami misalnya jantung berdebar gitu ya, jantung berdebar atau sensasi fisik yang lain. Kamu melakukan aktivitas, kamu melakukan gerakan-gerakan gitu ya, gerakan-gerakan aktivitas tertentu misalnya kamu jalan-jalan atau kemudian kamu misalnya ngobrol dengan teman, kemudian itu hilang ya udah itu sensasi, udah jelas banget. Udah jelas banget tuh sensasi teman-teman ya. Jadi kamu cobalah ketika kamu ada sensasi sebelum kamu kemudian mikir-mikir aneh-aneh, wah ini sakit berat, kamu cobalah untuk kamu jalan-jalan, cobalah untuk kamu kemudian melakukan grounding. Nah, kemudian kalau sensasi itu kemudian mereda ya udah itu sensasi ya. Itu bukan sakit berat gitu loh ya. Tenang ya. Mungkin ada pertanyaan, tapi kalau saya mengalami sensasinya baru gimana Pak? Sensasi baru ya. Jadi sebelumnya nggak pernah ada, kemudian muncul. Nah, ini wajar ya kalau kemudian kamu takut ya, wajar karena kamu pertama kali. Jadi kamu akan, kenapa ini? Nah, tapi coba lakukan dulu yang
tadi. Cobalah tenangkan diri dulu, ya. Kamu bisa lakukan olah nafas, kamu bisa lakukan jalan-jalan, kamu bisa lakukan teknik-teknik yang selama ini sudah saya share di YouTube. Begitu kamu bisa tenang, biasanya walaupun sensasi baru, ini kemudian akan reda dan kemudian hilang. Nah, kalau kamu belum bisa tenang ketika ada sensasi baru muncul, maka kamu ya silahkan ke dokter. Ya, dan ke dokter, kemudian dokter mengatakan bahwa kamu adalah fine, kamu baik-baik saja. Kalau ada sensasi lagi kayak gitu, udah nggak usah ke dokter lagi. Ya, karena kamu hanya karena kecemasanmu saja. Dan tentunya buat kamu yang belum subscribe juga perlu subscribe juga. Karena kalau belum subscribe, nanti saya jadi nggak semangat. Jadi kamu subscribe sekarang ya. Yuk subscribe sekarang. Nah, itu teman-teman yang bisa membantu kamu. Dan juga kalau kamu butuh audio terapi gitu ya, kamu misalnya masa sangat takut dengan apa yang kamu alami sekarang ini, kamu butuh audio terapi, saya ada punya audio terapi yang free ya. Saya punya audio terapi yang free yang ada di sini. Nah, kamu bisa klik di sini. Itu audio terapi free yang juga membantu banyak orang untuk bisa lebih tenang. Ya. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya kalau misalnya ternyata audio free itu ternyata belum bisa efek juga ya berarti mungkin kamu perlu terapi sama saya juga boleh ya. Terapi sama saya kamu bisa hubungi admin ya. Saya berada di Harapan Indah Bekasi. Kamu bisa kontak admin untuk melakukan janji terapi dengan saya ataupun kamu juga bisa menggunakan buku ini juga. Oke, semuanya akan sangat membantu bagi kamu semuanya. Demikian teman-teman dan semoga bermanfaat. Tentunya kamu perlu apa? Perlu praktek. Karena kalau kamu nggak praktek, kamu akan, ya apa yang saya sarankan ini hanya akan menjadi pengetahuan belaka. Ya. Jadi pengetahuan tanpa action itu nothing. Pengetahuan tanpa action sekali lagi itu hanyalah nothing. Pengetahuan tanpa action hanya sekedar filsafat. Nggak akan bermanfaat bagi dirimu sama sekali. Jadi kamu harus mengalami kembali apa yang saya ceritakan tadi. Jadi kamu bisa paham dengan apa yang saya jelaskan ini. Oke, demikian semoga apa yang saya bahas bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam bye-bye cemas.